itu ada dua orang. Ini di akhir kitab Rojak dan dipakai nutup kitab Ihya sebagai rojaknya Imam Ghazali. Ada dua orang min ahli nar dipanggil sama Allah. Ini sekaligus ijazah, kali ini ijazah betul. Yang dipanggil ke surga itu masih muqayyad dan biangkalil jahim, masih muqayyad, masih dibelenggu sama atribut neraka. Terus sama Allah ditanya, dia jong kabarin rokok, wah syarro makan dan kustingun rokok jenang takok, sekarang ra enak jen. Terus kata Allah, ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu memang orang fasik. Itu lari, semangat mau ke neraka. Ini ijazah. Semangat disuruh kembali ke neraka itu semangat lari. Allah tanya, loh Jong, kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini sudah kapok. Dulu ketika di dunia kamu perintah, engkau perintah, saya tidak semangat. Maka kali ini jenengan perintah, saya semangat. Karena saya sudah kapok. Setiap engkau perintah, saya ada lari semangat ke neraka. Nah barokahnya semangat masuk neraka ini, kata Allah, ya sudah kamu di surga saja. Maka ijazah, nanti kalau ada pengumuman silahkan masuk neraka, kamu harus lari sekencang-kencang. Karena itu perintah Allah, apa? Yang ketika kita di dunia kalau diperintah males-malesan. Kalau kamu diperintah sholat subuh jamaah kan males-malesan. Dan itu menjadi kita masuk neraka. Sebagai kafarah itu ya Allah, karena ini perintah engkau, saya tidak males-malesan lagi. Wis ngebalikin rokok, lari semangat. Allah akhirnya harus dimaafkan. Panggil lagi, sudah di surga saja. Barokahnya semangat masuk neraka. Nah ini ijazah ini. Ya diterima ya. Kok enggak semangat terima ya. Yang kedua enggak. Sudah kamu kembali ke neraka, pelengahan gitu. Enggak semangat. Allah dilihat terus enggak semangat. Kenapa kamu tolah-toleh ya Allah? Saya tidak pernah ngira ketika engkau manggil saya ke surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah di surga saja, barokahnya husnudzon. Jadi ini ijazah, kamu milih dua itu, milih yang mana terserah. Artinya apa? Logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu logika kamu kan tidak masuk, tapi Allah yaf'alu ma yasha. Ini penting saya utarakan. Nah tapi orang-orang ekstrim itu maunya nyifati Allah hanya status yu'adzib, yantakim, jabbar, kohar. Sifatnya Allah Ta'ala itu 99. Kenapa apa kamu hanya satu? Jadi tetap saja menghadapi fenomena seperti ini tetap laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Sehingga setahu saya Mbah Mun, Mbah Hamid Pasuruan, guru-guru kita, habaib yang alim-alim itu melihat tamu macam-macam ya dilayani semua. Karena ini ngadepi fenomena sosial yang semuanya tidak jelas. Kalau nggak jelas apa? Ya kita bisanya berharap karena afdolul ibadah itu intidharul farad. Kalau belum Islam sekarang kita harapkan nanti. Kalau bapaknya enggak kita harapkan anaknya. Kalau anaknya belum kita harapkan cucunya. Karena agama ini limangka nayarjuwo hawal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus berpengharapan, bukan bagi yang putus. Walhasil kemaluan sing ana ning donya, rasa malu dipermalukan ning donya. Iku luwih ringan timbang nanti kita dipermalukan ning mahsyar di depan umum. Jadi misalnya mau kaya ya contoh paling gampang tadi. Kowe hasud mbek wong ning dunya iso mbok sembunyikan, nanti dipermalukan Allah ning akhirat karena kamu duwe rasa hasud. Apalagi kalau ngenteni jatuhe wong soleh, jatuhe wong alim, orang-orang yang berkontribusi terhadap agama iki. Terus kowe hasud mbok arep-arep jatuhe, lha nanti dipermalukan di hari nopo? Kiamat. Itu lebih ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari nopo? Kiamat. Wasali sute sing kaping 3 iku aya khofain tawa disapa wong mingki bali setane sanging sisi setan. Ayub tilain to batalo sapa setan amal ing amale wong ai sholihat sing amal saleh. Amal saleh yang kita lakukan lama puluhan tahun. Ya mau misalnya kowe ngurmat yatim puluhan tahun ikhlas, tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus kowe getun karena ngamal sama seseorang yang nggak bisa balas jasa, berarti amal kamu itu dibatalkan. Mulane ora ana wong alim kecuali cuek karena tadi, tapi kadang masyarakat itu ya angel kandhanan. Hampir semua orang alim itu nggak suka kenal santrinya, bukan karena nggak mau, bukan karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang ya wis mulang, karena kalau kenal takutnya itu memanajemen atau ngatur-ngatur. Engko akhirnya terus kena gak dituruti, seakan-akan wong ngaji ini mbak aku kok gak nuruti aku. Sehingga banyak orang alim yang milih cuek itu. Yang ditakdir kenal ya kenal, yang ndak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur. Kena ngatur-ngatur ujung-ujungnya iku hadun nafsi.
Hadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia, mulangi itu tadi. Yang masyhur banyak orang alim yang nggak mau ditemuin muridnya, bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu masyhur. Yang boleh sowan saya harus yang nggak pernah ngaji saya, yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya, karena takutnya tadi. Karena takutnya tadi misalnya ada orang alim ngajar 10 tahun sama orang itu. Terus orang itu jadi orang kaya raya sukses. Kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena gak dituruti, ngundat-ngundat tak ulang kok gak loyal gitu. Itu jadi terus banyak ulama yang milih cuek wis. Disuruh ketemu ya ketemu ora ya wis. Ya tapi ada saja ulama yang nganggo syariat. Justru dikumpul lo ben ada ikatan sampai alumni, mbok ikatan sampai macam-macam. Ya tapi itu ijtihadnya orang macam-macam. Nah, yang jelas pastikan bahwa semua itu tidak hadun nafsi, tidak karena keinginan itu. Itu memang berat apa ya, aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat. Yang jelas saya pastikan nak ono wong gawe perkumpulan grup alumni ngaji atau alumni apa saja, asal ndak nafsu gak apa-apa. Tapi kalau kira-kira itu nafsu ya udah usah diteruskan karena nanti takutnya barang yang kita lakoni, misalnya kalau pulau Bejengan kan ngaji Jalalain nama, saya tentu suka nggak kenal kalau nuruti karena itu lebih aman secara ikhlas. Tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya nggak ada silaturahim, nggak ada penguatan agama Allah karena nggak ada muasalah, nggak ada sambung menyambung. Itu kan setan itu kan di sisi muasalah ya kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen kalau ndak tersinggung. Itu juga setan. Tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri, mungkin selamat ikhlas karena tidak apa ya, tidak berharap dari mereka. Tapi resikonya ada beberapa santri kita yang nggak pede ngiyai karena nggak sambung dengan kiainya, atau nggak pede ngiyai karena nggak kenal kiai indukannya karena takut hukum raiso dan ilmu pas-pasan. Itu kan repot. Dan itu harus dikelola secara ikhlas. Saya punya sekian santri yang di Papua di mana-mana. Kalau nggak sambung saya nggak berani. Takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia tidak bisa jawab. Ada orang-orang yang sebaiknya kita tidak sambung karena tipikalnya memang nggak suka sambung. Mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup. Kita kan tidak pernah tahu-tahu watak. Ya kalau maslahatnya putus ya putus. Tapi jangan putus hubungan hati. Tapi dia tipikalnya orang yang nggak suka kumpul. Cara Jawa itu isinan. Kan orang itu kan macam-macam. Yang penting semuanya jangan karena hafsun nafsi. Itu eleng-elengnya. Terus makanya Sufyan Ats-Tsauri masyhur. Soalnya muridnya itu moh tenan. Karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru. Nah, korek sab'ah yang terkenal Sayyid Hamzah Az-Zayyad itu dia pernah ada orang sowan, ya Hamzah saya ini punya utang banyak, tolong bilang sama Muhyiddin jenengan yang kaya supaya mensyafaati saya. Jawab Hamzah, saya minta air putih sama santri saya aja nggak pernah, menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya tidak pernah. Karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri dan itu menjadikan amal dunia. Itu orang dulu itu macam-macam menjaga ikhlasan sampai se ekstrim itu. Ya tentu tidak semua ulama seperti itu. Ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah. Ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah. Itu kan istihad. Yang penting pastikan diri kamu tidak ada hadun nafsi. Itu semuanya motifnya itu nafsu itu jangan. Karena tadi kalau kamu terlalu tertutup, terlalu terputus, nanti nggak ada kekuatan Islam dalam hal silaturahim. Makanya dari Imam Ghazali ya tidak semua ulama kayak Hamzah Az-Zayyad, tidak semua ulama kayak Sufyan Ats-Tsauri. Tapi juga kamu jangan terlalu manajemen. Kira kuwabe umatem mbok anggap aset. Agar rombongan umroh sepiro umat sak lagi terus dihitung kan. Terus itu kan ya terus repot semuanya diasetkan apa? Semuanya diasetkan. Itu ya bahaya betul itu. Bukan bahaya pada dirinya dia tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama karena semuanya jadi materi, jadi aset, jadi itu. Ya sudah kita ngikuti aturannya Allah dan Rasul. Ya nak cara kula paling gampang ya wis alami wae alami nak sing ditakdir Allah kenal ben kenal ora ya wis penting wis buen ngono kabeh. Ya sudah darhum sudah sementing tadi ikhlas. Cek kamu memilih tidak kenal ya yang niat ikhlas, milih kenal yang niatnya ikhlas. Semuanya semua itu tidak hadun nafsi.
Yang jelas paling parah itu Sufyan Ats-Tsauri, masyhur. Saking masyhurnya sampai beliau tahu kecemplung sumur neng Arab itu kan sumurnya ya mesti ini rapati jeru sumur. Kemudian padahal dia gurunya Imam Syafi'i, gurunya ulama-ulama top. Siapa yang nggak kenal Sufyan Ats-Tsauri? Setiap ada yang menolong, kamu pernah ngaji saya, ya pernah. Siapa sih yang kawasan sini yang nggak pernah ngaji jenengan? Semuanya mau ditulung. Mereka khawatir nulungnya mereka itu sebagai imbalan tahu ngaji. Akhirnya ana muridé sing pinter ya rada kurang ajar tapi pinter. Golek wong Bedui sing ora tau ngaji, mergo ditulung sapa ora gelem. Akhirnya ana Bedui ya rada diakali, iku lho ana wong kecemplung sumur tulu, Bedui rono. Kamu ngaji ya, ambek kowe ora kenal ngaji-ngaji opo. Aja terus gelem ditulung mbek Bedui. Mergo ora tau apa. Berarti wong iku nulung yo ikhlas, mergo ngerti ana kecemplung ditulung. Sufyan Ats-Tsauri ya gak perlu jadi kompensasi. Tahu ngaji sampai segitunya. Untuk paling ekstrim dalam bab itu tuh Sufyan Ats-Tsauri. Tapi wong ya keramat. Hamzah Az-Zayyat itu termasuk korek sabah dengan diantara kuro sabah ada namanya Hamzah itu ya keramat. Kiai kok kakean manajemen santri ini gue serang arah keramat. Ya, tapi yo rapopo tapi serapati keramat. Ya karena tadi apa ya tetap lama-lama itu jadi khadun nafs. Misalnya Kiai ini di biro umroh terus anak buahnya santri ini juga umroh lewat travel ya rodok piye terus kamangane ra enak. Tapi ya tidak salah, tentu ya sah saja karena santri ini ya kurang ajar juga karuan Kiai ini di biro kok daftar biro liya Kiai ini sama santrinya ya kacau juga. Tapi Kiai ini terlalu berharap ya kacau juga. Yang sing selamat sapa? Sing karuan ra kelar umroh iku malah selamat. Ya. Sing diri apane bocah ra kena ora ngono manfaatnya lah kemana ya. Ya tapi memang jangan berlebihan karena tadi ketika ada kiai tidak mau bikin biro umroh kemudian yang bikin orang fasik atau orang lain kita ya kedosan karena nyugeno wong nopo fasik. Tapi ketika kamu bikin terus sampai tomak neng santri-santrimu sendiri juga bisa fasik karena terlalu memanajemen santri. Ya itu memang hidup tuh gak gampang. Tapi yang jelas yang nggak bikin pun potensi dosanya tinggi karena tadi semua orang soleh tidak bikin, alasannya jago ikhlas, kemudian yang bikin wong fasik. Akhirnya komunitas ibadah umroh hanya dinikmati wong-wong nopo fasik, karena mereka bisa bisnis secara baik. Tapi nak sing melakukan untuk orang soleh kan ya bagus karena yang labanya untuk orang soleh, kemudian manfaat untuk pondok, untuk umat. Yang jelas gak gampang lah ngelola kebaikan gak gampang. Tapi semua itu bil ilmi, harus ada ilmunya. Mungkin suatu saat aku kayak biro umroh. Pertama sing umroh kue ceblok nang Pakistan mending. Pakistan mending India, utawa Temangsang nang Singapura. Bareng komplain. Lagi terlantar gini komplain, kue terlantar nang Masar Barno. Tak kok nang kono Pulau Karimun ta, Pulau Nyamuk. Gus lah umroh kok dok kene penebusan dosa sik lagi ning Mekah. Nah, nak gelem ya tak gawe saiki. Dak kok Pulau Nyamuk sik engko apa? Beristighfar cokoti nyamuk dosa ilang. Nak kita irung ilang ya terusno engko terus lagi. Kulo paling wedi nggih manajemen angel, ngaji itu angel. Tapi siapapun itu anut umume ulama. Setahu saya guru-guru kita ku ya ana sing gawe warung, ana sing duwe toko karena tadi nak santri blonjo ning liyane ya sakake kiaimu. Tapi kalau terlalu berharap ya sakake santri itu kan enggak gampang memanajemen. Begitu juga umroh ya gitu, haji ya gitu semuanya. Makanya Rasulullah itu unik. Rasulullah itu di banyak hal juga kelihatan enggak apa-apa enggak kenal sahabat. Karena ya mungkin Nabi ingin semua orang punya dunia sendiri-sendiri gitu. Tapi kadang kelihatan tanya-tanya sahabat yang enggak hadir ditanyakan, yang enggak kelihatan ditanyakan. Ada yang enggak ditanyakan karena tadi tipikal orang tuh macam-macam. Ada yang suka ditanya, ada yang suka enggak. Allah bikin watak manusia kan beda-beda. Ono sing wong sowan kiai malah ngel-ngelo kiai. Saking sopane mlungker terus nak gak ditakoki gak omong. Malah bingung lho kiai ini maksudnya ku piye sowan mau mlungker tok terus. Ah, ono sing sowan niku saking ramahe menomong nganti kiai ini ra keduman ngomong. Oh jenenge wong akeh, ngono. Wong akeh. Ya sing barno semacam-macam dunya. Malah ngel-ngelo wong semua ketus piye kiai ini